Salam sejahtera, saya Mario Pala. Saya Romesko Purba. Kembali lagi bersama kami di Warta Paroki Berita Pertama edisi kedua Minggu keempat Maret 2020. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam waktu 1 bulan terakhir ini liputan Warta Paroki tidak tayang. Hal ini karena tim Warta Paroki sibuk menghadapi masalah yang kami hadapi untuk saat ini. Untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19, saat ini perayaan Ekaristi ditiadakan. Hal itu sesuai dengan keputusan Uskup Keuskupan Pangkal Pinang. Sebagai alternatif, silakan saudara-saudari menyaksikan perayaan Ekaristi secara online di channel YouTube Komsos Keuskupan Pangkal Pinang atau di channel YouTube Paroki Santo Yosef jika tersedia. Berita pertama. Umat Selinggi, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang membutuhkan uluran tangan kita bersama. Pasalnya, Kapela Santa Francisca Sungai Lingi, Kecamatan Moro, kondisinya sangat memprihatinkan. Atap bocor, plafon ambruk, dan konstruksi tanah yang tidak stabil membuat retak sana-sini. Sedikitnya jemaat, sulitnya medan dari Paroki Santo Yosef membuat kapela yang berdiri sebelum SKB 3 Menteri itu ditetapkan hingga saat ini tidak dapat direnovasi. Di satu sisi, saat ini juga Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun memiliki nasib yang sama halnya dan masih dalam proses pembangunan. Berikut liputannya untuk Anda. Pada saat kunjungan pastoral ke Kapela Santa Francisca di Sungai Linggi pada Jumat 24 Januari 2020 yang lalu, setelah perayaan Misa Pemberkatan Rumah dan Misa Arwah, Pastor Paroki RD Kristiono Widodo bersama tim Warta Paroki datang untuk melihat kondisi Kapela di Linggi yang sangat memprihatinkan. Pantauan tim Warta Paroki, kerusakan di kapela itu meliputi atap bocor, plafon ambruk, kaca jendela pecah, konstruksi bangunan retak, cat luntur, dan lantai retak yang disebabkan turunnya konstruksi tanah. Pasalnya, tanah di area tersebut merupakan tanah timbun yang diduga pada saat awal pembangunan ditimbun tidak terlalu padat dan tidak terlalu matang. Untuk diketahui, kapela itu sendiri dibangun dan dipergunakan sejak 24 September 1997 dan diberkati atau diresmikan oleh almarhum Bapak Uskup Keuskupan Pangkal Pinang periode 3 Januari 1961 hingga 29 April 2016, yaitu Yang Mulia Monsinyur Hilarius Moa Nura SVD. Sophia, salah satu umat Kapela Santa Francisca kepada wartawan Warta Paroki mengatakan memiliki kendala untuk melakukan perbaikan disebabkan sedikitnya umat saat ini sehingga tidak dapat mengumpulkan biaya perbaikan secara swadaya. Ia berharap agar kapela tersebut dapat direnovasi atau diperbaiki dengan uluran tangan kita bersama, dan tak lupa juga umat yang berada dalam naungan Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang itu memohon kepada Bapak Uskup Monsinyur Profesor Dr. Adrianus Sunarko OFM datang berkunjung termasuk untuk membantu mereka. Ibu Sophia. Jadi Ibu Sophia, ini kan gereja stasi kita ini sangat memprihatinkan. Ya. Udah berapa lama kondisi gereja ini seperti ini? Udah jalan hampir 3 tahun. Jadi masih digunakan gereja ini? Masih ya? Iya. Ibu minta kalau dapat direhab balik ataupun dibangun kembali. Harapan yang sama juga diungkapkan Francisca. Menurut umat Kapela Santa Francisca berkurang karena banyak umat menikah dan merantau keluar daerah, dan ada beberapa yang bekerja di luar daerah serta hanya pada saat Natal datang merayakannya bersama. Sehingga umat yang hadir bisa mencapai 30 orang dan gedung kapela dapat terisi penuh.
dari pihak atasan gereja, paroki atau Bapak Uskup, kalau bisa bantulah kami untuk punya tempat ibadah yang memadai gitu ya, supaya walaupun kecil tidak masalah, selama bisa jadi tempat untuk kami berkumpul. Walaupun kami juga cuma sedikit orangnya, 10 ya, cuma 10 orang. 10 orang atau 10 Iya. kakak? Cuma 5 kakak dan di dalamnya ada 10 orang. Iya, itu belum Dengan- termasuk anak kecil. Kalau ikut anak kecil, Mungkin sekitar 15 atau 17 orang. Itu karena anak-anak kami, abang-abang kami banyak yang merantau keluar, bekerja dan menikah dan menetap di kota-kota besar di sekitar Kepri. Cuman mereka akan kembali ketika Natal gitu. Jadi ketika Natal ya kami tetap berkumpul di bawah bangunan ini gitu. Setelah Natal selesai, liburan selesai, mereka pergi dan tinggal kami yang 10 orang ini gitu. ini karena umatnya sedikit, berarti untuk pembangunan mungkin umat akan kesulitan pastinya ya. Ya betul sekali. Ya. Jadi selain harapannya kepada Bapak Uskup dan pastor paroki, sekarang saya meminta kepada ibu sekalian menyampaikan salam ini kepada Bapak Uskup di tahun komunio, di tahun persatuan, persekutuan. Apa ibu? Satu-satu ya, salamnya untuk Bapak Uskup. Halo, selamat sore Bapak Uskup. Kita kenal dari jauh. Ini dari kelompok Sungai Lingi. Mau kenalan sama Bapak Uskup. Kalau dapat, bantulah kami Bapak Uskup yang di pelosok ini ya Bapak Uskup. Bapak Uskup udah pernah berkunjung ke sini, Bu? Belum. Dari Bu Sofi ini Bapak Uskup, kalau dapat Bapak Uskup meninjau kami. Kalau dapat ya Bapak Uskup ya. Saya salah satu anak muda dari stasi Sungai Lingi. Dulu itu kami sering melihat uskup datang kunjungan ke tempat kami, dan kapela kami yang kecil ini juga diresmikan oleh Bapak Uskup. Hilarious. Yang ya Bapak Uskup Hilarius Muanura. Jikalau ada waktu, kesempatan diberikan oleh Tuhan, datanglah berkunjung ke stasi kami yang kecil ini, stasi Sungai Lingi Santa Francisca. Besar harapan kami untuk ya mungkin seperti orang-orang lain yang kita tahu banyak mereka juga butuh bantuan untuk pembangunan gereja mereka, dan mungkin mereka punya umatnya lebih banyak dari kami gitu. Jadi kami juga tidak masalah, kami tidak memaksa Bapak Uskup untuk mempercepat pembangunan gereja kami. Silahkan Bapak Uskup pikirkan, pilah-pilah, prioritaskan siapa yang lebih membutuhkan. Kalau memang bantuan itu syaratnya umatnya harus banyak, kami ikhlas kalau harus dikasih ke umat yang lebih banyak dulu. Jadi setelah umat banyak ini dibangun gereja mereka, baru bangun gereja kami yang kecil ini. Kami selalu punya hati, punya iman bahwa Tuhan juga pasti akan perhatikan kami lewat Bapak Uskup. Ya, kami memang tidak banyak yang bisa kami buat. Yang kami bisa buat itu hanyalah berkumpul di gereja, berdoa. Ya, kami juga yakin dan percaya bahwa walaupun kami sedikit jumlahnya, tapi kami yakin Tuhan hadir bersama kami. Semoga rekaman ini sampai kepada Bapak Uskup dan memberikan sedikit sukacita kepada Bapak Uskup. Dan yang pastinya harapan kami, iman kami selalu tetap teguh di sini. Dadah Bapak Uskup. Selamat sore. Umat Kapela Santa Francisca adalah salah satu umat mula-mula di Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun. Walau dengan jumlah umat yang sedikit dan kondisi bangunan yang rusak, iman mereka tetap kuat dan tetap melaksanakan kegiatan pastoral seperti berdoa bersama. Untuk itu, marilah kita memberikan bantuan dengan berdonasi melalui rekening Panitia Pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, Bank BCA 8070580889, atau lihat nomor rekeningnya di bawah ini. Silakan kunjungi www.paroki.stjoseph.tanjungbalai.id/donasi agar renovasi bangunan gereja yang sudah rusak itu bisa teratasi dengan uluran tangan kita bersama. Saya, Romi Purba, undur diri. Kristus memberkati kita semua. Demikian Warta Paroki edisi kedua, Minggu keempat, Maret 2020. Saya Mario Pala,
Saya Romesko Purba, kami undur diri. Sampai jumpa di Warta Paroki berikutnya. Kristus memberkati kita semua. Hai semua, jangan lupa ya, subscribe channel Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun dan klik tombol belnya supaya dapat video-video kece selanjutnya.